Aplikasi Smart Dukcapil itu, Smart Dukcapil merupakan aplikasi yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil Kota Serang dalam memudahkan masyarakat untuk menangani pencatatan sipil dan juga kependudukan di Kota Serang, di mana aplikasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat Kota Serang dalam membuat KTP, akte kelahiran, akte kematian, dan juga lain hal-hal lain yang terkait dengan pencatatan sipil dan juga kependudukan. Jika dilihat dari keefektifan dan keefisienan, tentu aplikasi ini cukup efektif dan efisien karena dengan adanya aplikasi ini, masyarakat Kota Serang tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat Dukcapil, melainkan mereka bisa membuat KTP, akte kelahiran, dan hal-hal lain di aplikasi Dukcapil ini secara online. Dan juga dari tanggapan atau respon masyarakat sangat menyukai aplikasi ini karena dengan adanya aplikasi ini memudahkan mereka dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tentang kependudukan dan juga pencatatan sipil. Nah, dari segi transparansi, aplikasi Smart Dukcapil ini cukup transparan, di mana pemerintah secara terbuka memperlihatkan data-data yang masuk, data yang keluar, data yang telah diproses, ataupun data yang telah ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini secara transparan memperlihatkan kinerja dari pemerintah. Dengan adanya aplikasi Smart Dukcapil ini menunjukkan bahwa pemerintah secara bertanggung jawab telah melaksanakan tugas-tugasnya, di mana dengan adanya aplikasi ini pemerintah telah membantu masyarakat dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kependudukan dan juga pencatatan sipil. Dari respon masyarakat juga, masyarakat sangat senang dan juga menyukai adanya aplikasi ini karena dengan adanya hal ini mereka tidak perlu repot-repot untuk keluar rumah. Nah, walaupun di dalam aplikasi Smart Dukcapil ini belum ada English version, FAQ, ataupun pengupdatean selama 2 minggu sekali, namun aplikasi ini telah masuk ke dalam tahap penyampaian informasi karena di dalam aplikasi ini menyampaikan hal-hal atau informasi terkait dengan Dukcapil atau kependudukan dan juga pencatatan sipil. Selanjutnya, di dalam aplikasi ini juga sudah terdapat kontak person dan juga hypertext ataupun hyperlink. Kontak person dari aplikasi Smart Dukcapil ini yaitu melalui Instagram dan juga melalui nomor telepon yang telah disediakan oleh pihak Smart Dukcapil. Dan setelah bertanya melalui Instagram, ternyata responnya cukup cepat, di mana rentang waktu bertanya dan juga menjawab atau membalas hanya dalam waktu 1 jam. Masalah digital divide dalam aplikasi ini, yang pertama itu masalah sosial, di mana orang yang mengakses kebanyakan adalah orang-orang dewasa atau orang-orang tua yang masih awam terkait penggunaan aplikasi. Kemudian masalah literasi, di mana kebanyakan orang-orang yang akan mengakses aplikasi ini belum mengetahui bagaimana cara kerja aplikasi dan juga bagaimana cara mengakses aplikasi. Kemudian selanjutnya adalah masalah teknologi, di mana teknologi atau sistem dalam aplikasi Smart Dukcapil ini belum mumpuni karena dilihat dari banyaknya komentar masyarakat yang menunjukkan bahwa aplikasi ini masih sering error dan juga masih sering tidak bisa diakses. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi digital divide ini? Tentunya yang pertama yaitu pemerintah lebih mensosialisasikan dan juga memberikan literasi kepada penduduk masyarakat Kota Serang terkait dengan aplikasi Smart Dukcapil ini, sehingga masyarakat Kota Serang lebih mengetahui bagaimana cara kerja dari aplikasi Smart Dukcapil ini. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah Dukcapil sudah seharusnya lebih meningkatkan dan juga memperbaiki sistem dalam aplikasi ini sehingga aplikasi ini akan lebih efektif dan juga efisien digunakan. Kemudian masalah apa saja yang menyebabkan digital divide di Indonesia? Yang pertama yaitu masalah budaya organisasi, karena tidak semua organisasi pemerintah di Indonesia menggunakan sistem e-government yang baik. Kemudian masalah ekonomi, di mana tidak semua masyarakat Indonesia mampu secara ekonomi ataupun finansial dalam mengakses teknologi. Yang ketiga yaitu masalah infrastruktur dan geografis, di mana tidak semua masyarakat Indonesia memiliki infrastruktur dan juga akses yang baik dalam mengakses teknologi. Kemudian masalah kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia atau kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih rendah ataupun masih kurang, yang mengakibatkan mereka masih belum mampu menyelesaikan atau mengikuti perkembangan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi digital divide di Indonesia agar mencapai tahap metadata. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua yaitu mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi secara maksimal, yang ketiga yaitu menyebarluaskan e-government dan juga memperbaiki sistem pemerintahan, kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia, dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan perusahaan swasta yang lebih berpengalaman.